Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana menentukan hasil kali silang dari suatu vektor. Diberikan dua buah vektor U dan V yang berada pada ruang berdimensi 3. Hasil kali silang U dan V dapat kita notasikan dalam bentuk determinan. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai dari hasil kali silang U dan V. Akan sama dengan, berarti ini submatriks, determinan dari submatriks U2, U3, V2, V3 kita kali dengan I, dikurangi U1, U3, V1, V3 dikali dengan J, ini submatriknya, ditambah determinan dari submatrik U1, V2, U2, V1, V2 kita kali dengan K. Atau bisa kita notasikan juga dalam bentuk yang seperti ini. Untuk lebih pahamnya, kita lihat contoh. Misalkan vektor U 2, min 3, 7, dan V min 4, 1, 2. Nah, tentukan vektor U dikali V dan vektor V kita kali dengan U. Kita tentukan dulu U dikali dengan V. Ini IJK berarti U, ini vektor U dan di bawahnya adalah vektor V. Maka untuk menentukan nilai yang pertama berarti submatrik dari min 3, 7, 1, dan 2, kemudian negatif dari submatrik 2, 7, min 4, 2, kemudian submatrik dari 4, min 3, 2, min 3, min 4, 1. Sehingga kita peroleh min 3, min 13, min 32, dan negatif 10. Ini adalah hasil kali silang dari vektor U dan V. Nah, sekarang kita akan melihat hasil kali silang dari V dan U. Berarti di sini vektor V dan di bawah vektor U akan sama dengan submatrik atau determinan dari submatrik 1, min 1, 2, min 3, 7, negatif dari min 4, 2, 2, 7, min 1, min 4, 1, dan 2, min 3. Sehingga kita peroleh hasil kali silang V dan U 13, 32, dan 10. Jadi pada hasil kali silang tidak berlaku hukum komutatif. Beginilah cara menentukan hasil kali silang vektor, ada dua vektor. Nah, kita akan melihat penerapan hasil kali silang ini pada luas paralelogram. Nah, misalkan U dan V adalah vektor yang pada ruang dimensi 3, maka luas paralelogram yang dibatasi oleh U dan V dapat kita tentukan dengan norma dari vektor U dikali silang dengan vektor V. Kita lihat contohnya. Tentukan luas segitiga yang dibatasi oleh ini titik P1, titik P2, dan titik P3. Kita gambar dulu titik-titik pada P1, P2, dan P3. Misalkan vektor antara P3, P2 adalah U. Kemudian kita misalkan vektor P3, P1 adalah V. Nah, sekarang kita akan menentukan luas segitiga yang dibatasi oleh titik ini. Kita cari dulu vektor U. Vektor U adalah vektor P3, P2. Berarti kita dapat menentukannya dengan mengurangi P2 dikurangi P3 diperoleh min 1, min 4, dan min 1. Kemudian vektor V adalah vektor dari P3, P1. Maka untuk menentukan vektor V, berarti P1 kita kurangi dengan P3, diperoleh 2, min 2, dan min 3. Nah, untuk menentukan luas segitiganya adalah setengah. Berarti kita tentukan segitiga ini merupakan setengah dari luas
dari norma U kali silang dengan vektor V. Kita cari dulu hasil kali silang U dengan vektor V. Berarti ini vektor U, ini vektor V. Akan sama dengan ini submatrik, determinan dari submatrik min 4, min 1, min 2, min 3, koma, negatif, min 1, min 1, 2, min 3, koma, min 1, 4, 2, min 2. Berarti diperoleh hasil kali silang U dan V adalah 10, min 5, dan 10. Nah, sekarang kita menentukan luas segitiganya. Sebelum itu, kita cari dulu norma dari U kali silang dengan V. Berarti akar dari 100 tambah 25 tambah 100 akan sama dengan akar dari 225 atau 15. Nah, untuk luas segitiganya, berarti setengah dari norma vektor kali silang vektor U dan V, berarti setengah kali ini kita perlu tadi 15, berarti hasilnya adalah 15/2. Jadi luas segitiga yang dibatasi oleh titik P1, P2, dan P3 adalah 15/2. Seperti yang terlihat, segitiga itu merupakan setengah dari luas paralelogram ini, sehingga luas segitiganya kita peroleh setengah dari luas paralelogram yang diketahui adalah norma dari hasil kali silang U dan V.